Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 279 yang lalu. Episode 280. Pak Budi yang baru saja mendapat bisikan dari Bang Hotman tentang pemuda yang akan keluar. Ternyata anak orang kaya, pemilik banyak perusahaan. Pak Budi pun gemetar jadinya, karena baru saja marketing bawahannya mengusir pemuda itu. Beliau pun belum bisa bicara, karena merasa bersalah. Wajahnya nampak tegang. Di sela hal itu, Bang Hotman malah mengatakan, "Loh Pak Budi, tunggu apa lagi? Kok diam saja di sini? Apa nggak segera menanyakan maunya tuan muda itu sebelum keluar dari sini? Kalau beli mobil lebih dari satu, kan Pak Budi bisa dapat bonus melimpah." Bicaranya Bang Hotman nampak menggiurkan. Pak Budi yang mendengarnya pun jadinya langsung tertarik. Meski merasa malu, beliau melangkahkan kaki mendekati Kenshin, kemudian bicara, "Maafkan kami sebelumnya ya Mas, atas ketidaknyamanan di sini. Kami belum tahu kalau ternyata Masnya ini dikenal oleh Bang Hotman dan juga pengusaha Pak Mori." Di saat itu Lisa dalam hatinya bertanya, akan apa yang masih dilihatnya. Ia pun bersama temannya memperhatikan ke depan. Begitu pula sebagian orang di situ, termasuk yang membicarakan Iwan sebelumnya, yang merendahkan orang yang mengenakan seragam cleaning service. Kini dirinya pun melihat pula kejadian yang ada di depannya. Kemudian Kenshin sendiri yang didatangi Pak Budi. Ia pun menjawabnya, "Oh ini Pak, saya mau tanya satu mobil. Apa bisa itu saya tanyakan?" Pak Budi pun menjawab, "Oh bisa Mas. Itu sangat bisa sekali. Kami senang mendengarnya." Sambil mukanya dipaksa tersenyum, Pak Budi pun memanggil anak buahnya, seorang marketing yang sebelumnya menyuruh Kenshin keluar. Jadinya, marketing itu pun merasa kagok dibuatnya, baru saja mengatakan, "Kenshin tak layak di sini." Kini belum 10 menit, ucapannya itu harus ditarik lagi, sampai bicaranya marketing itu jadi agak tak lancar. "Mari, Sasa saya antarkan. Masnya Mamau yang mana ya? Biar nanti kami jelaskan." Sambil wajahnya berkeringat dingin, marketing itu nampak nervous. Pak Mori pun melihatnya, lalu beliau merasa, pasti baru saja Mas Kenshin ini tak dianggap di sini. Seperti tempo hari, pegawai propertinya yang berbuat sama. Lalu Kenshin pun mengiyakan. Ia pun berjalan menunjukkan mobilnya. Bang Hotman dan Pak Mori ikut keluar. Begitu pula manajer tersebut, serta beberapa anak buahnya, Lisa dan temannya sendiri. Saat itu masih di tempat VIP. Mereka tak menyangka dan belum mengerti akan kejadian yang baru saja ini. Kemudian Kenshin menunjuk satu mobil. Marketingnya pun menjelaskan dengan panjang lebar sekali. Kenshin mengerti. Lalu sejenak ia mengambil handphonenya, kemudian mengirim pesan ke Ririn. Kenshin itu menulis tanya dengan singkat dan tanpa penjelasan, "Rin, warna yang kamu suka apa ya? Hitam, putih, silver, merah?" "Jawab segera ya." Ririn pun membacanya. Dirinya belum mengerti akan maksud Kenshin yang bertanya seperti ini. Namun ia membalas saja dengan menulis apa adanya. "Oh itu Ken. Biasanya aku suka warna putih." Dan Kenshin membacanya. Ia pun menjawabnya, "Oke Rin, terima kasih ya." Di saat itu Bang Hotman melihat mobil-mobil. Begitu pula Pak Mori yang didampingi lagi marketing. Pak Mori itu seperti sebelumnya akan membeli satu. Kemudian Kenshin bicara ke Iwan, "Wan, handphonemu mana? Aku pinjam bentar." Iwan pun memberikan ke Kenshin. Lalu Kenshin membuka WhatsApp, melihat identitas Ririn. Kemudian bicara ke marketingnya, "Ini Mas, saya ambil ini atas nama Mbak ini." Kenshin sambil menunjukkan handphonenya Iwan. Marketingnya pun melihat dan membaca nama Ririn yang tertera. Ia pun langsung mengiyakan. Dibawalah identitas itu ke bagian administrasi. Iwan lalu bertanya, "Lo bro, lu beli mobil untuk Ririn?" Kenshin menjawab, "Iya Wan, ayahku yang minta. Karena udah banyak bantu perusahaan. Ini sebagai hadiah. Entar mobilnya kamu yang bawa. Antarkan ke Ririn. Sekalian lu ajari Ririn Wan. Kan ini lebih mudah dari punyaku. Pasti lu bisa." Ketika mendengar kalimat itu, Iwan pun deg-degan rasanya. Tiba-tiba keluar keringat di wajahnya. Lalu ia bertanya memastikan, "Apa bro lu bilang gua yang ngajarin? Apa Ririn mau bro?"
Kenshin menyahut, ya pasti mau Wan. Terus lu mau nggak mengajari Ririn? Iwan menyahut, kalau gue bro, nggak usah lu tanya. Gue 1000 kali. Pasti mau bro. Tapi aku kok nervous gini. Padahal belum ke sana. Kenshin menyahut, kalau gitu, lu membayangkan aja dulu Wan. Hitung-hitung berlatih, biar entar nggak deg-degan. Waktu mengajari Ririn. Hahaha. Kenshin tertawa. Dan saat itu, Michelle penjaga pintu pameran, yang sebelumnya sempat meragukan Kenshin, ia pun kini kebetulan ada di ruang administrasi. Michelle itu melihat sendiri, pria berseragam cleaning service, dan temannya yang berkaus biasa, dengan alas kaki yang tak enak dipandang itu, kini melakukan transaksi pembayaran. Kenshin terlihat olehnya, sedang menggesek kartu banknya, mentransfer sejumlah uang, untuk pelunasan mobil baru, secara langsung di waktu ini. Michelle pun terkejut, pria yang dikiranya miskin, ternyata mampu membeli mobil yang berharga ratusan juta. Sampai saat itu, ia belum mengetahui akan siapa Kenshin, karena semenjak tadi ada di luar, menjaga pintu pameran, dan pembayaran itu selesai. Dikarenakan ini, edisi yang spesial, besok mobilnya langsung bisa diantar. Namun Kenshin malah bilang, jangan-jangan mbak, untuk hal itu, biar saya ambil sendiri. Karena Kenshin yang memintanya, adminnya pun mengiyakan. Kemudian Kenshin bilang ke Iwan, Wan, entar besok sore, sehabis lu pulang kerja, kita ke dealernya, entar kamu bawa mobilnya, antar langsung ke Ririn, motormu biar aku yang pakai. Iwan pun menjawabnya, oke bro, siap, laksanakan. Kemudian, pembelian mobil itu pun telah selesai semua. Lisa, yang bersama temannya itu, melihat Kenshin dan Iwan dari ruang pembayaran, sambil diantar marketing. Dan sampai saat itu, si Lisa tersebut belum mengetahui tentang Kenshin, yang anak pemilik perusahaan, di mana tempatnya bekerja. Dan setelah beberapa saat, akhirnya, mereka pun pulang. Begitu pula Pak Mori, dan juga Bang Hotman, yang sudah menyelesaikan pemesanan. Kenshin pun demikian, kembali ke rumahnya. Waktu sudah berganti, malam kini telah tiba. Ririn bertanya di hati, untuk apa Kenshin tadi bertanya warna kesukaannya. Sampai detik itu, Ririn tak menemukan jawaban. Ia juga tak merasa, ataupun tak membayangkan sebelumnya. Di hari esok, rumahnya kedatangan mobil baru. Ririn kemudian akhirnya tidur. Si Iwan sendiri, yang ada di kamarnya. Semenjak pulang itu, ia sulit menutup matanya, karena tak sabar menanti datangnya esok hari, saat mengantar mobil ke rumahnya Ririn. Dan beberapa jam terlewat, pagi datang menjelang, Iwan bersiap akan kerja, dan Kenshin sendiri berada di rumah saja. Di lain tempat, Kaori yang sudah beraktivitas, ia pun juga sama, ada di kantornya. Kaori itu bekerja seperti biasa. Di tengah hal tersebut, teman kuliahnya mengirim pesan yang terbaca, Kaori, entar malam, jam 6:30 aku ke rumah kamu untuk mengembalikan buku. Kaori membalasnya, oke Deswita, gak apa-apa, kamu ke rumah aja. Temannya pun bertanya lagi, tapi entar kamu gak kemana-mana ya? Kan ini Sabtu akhir pekan. Entar aku ke rumahmu sama cowokku gak apa ya? Kaori menjawab lagi, gak apa Deswita, kamu ajak cowokmu. Lagian aku di rumah aja. Entar aku tunggu. Dan saling kirim pesan itu selesai. Tak terasa kemudian, setelah bekerja seharian, Iwan pun akan pulang, dan langsung ke rumahnya Kenshin. Saat itu jam sudah di pukul 5 sore. Setelah bertemu sahabatnya, Kenshin langsung mengajaknya ke tempat dealer mobil yang dijanjikan kemarin. Iwan lalu bertanya, tutupnya jam berapa bro? Ini kan sudah petang sekali. Kenshin menjawabnya, katanya jam 7-an. Tadi sudah telepon akan ditunggu. Dan Iwan pun melajukan motornya dengan agak lebih cepat, agar tak terlambat ke tujuan. Tak lama kemudian, sampailah mereka. Iwan lalu melihat mobilnya. Begitu pula dengan Kenshin. Terjadilah pembicaraan sebentar. Orang dealer menjelaskan dan menerangkan. Semua perlengkapan pun diberikan. Lalu saat itu, di pukul 6 sore, lebih 1/4 menit, Iwan masuk ke mobil baru. Ia menyalakan mesinnya, mulai menjalankannya, dan tentu saja tujuannya akan langsung diantar ke rumahnya Ririn. Kenshin sendiri, yang pakai motor bututnya Iwan. Ia pun keluar mengendarai. Di tengah perjalanan pulang,
Kenshin teringat janji pernah bicara dengan Kaori untuk mengajaknya berboncengan pakai motor ini. Karena hari ini kebetulan di Sabtu malam minggu, Kenshin pun langsung saja menuju rumahnya Kaori untuk mengajaknya. Beberapa saat kemudian, sampailah Kenshin di gerbang perumahan. Kaori saat itu lagi duduk di ruang tamu sambil makan ciki, menonton televisi. Kemudian Kenshin sudah sampai di depan rumahnya Kaori. Saat itu dilihatnya ada mobil berhenti di sampingnya. Beserta pula terlihat seorang wanita yang berdiri sedang memegang handphone. Kemudian Kenshin berjalan mendekati pagar rumah. Wanita itu melihat Kenshin, seorang laki-laki yang menaiki motor butut, mengenakan masker di wajah, dan tiba-tiba pagar itu dibuka. Bibi asisten rumah nampak keluar. Kemudian Deswita bertanya, "Bibi Kaori ada ya?" Bibi pun menjawabnya, "Oh, Non Kaori ada, itu di ruang tamu, lagi nonton televisi. Silahkan masuk." Di tengah itu Bibi melihat Kenshin. Beliau langsung bicara, "Ini Mas Kenshin ya? Oh ya, silahkan Mas masuk ke dalam. Non Kaori ada di situ." Bibi tak ambil pesanan dulu bentar, karena lagi ditunggu orangnya. Deswita pun berjalan. Kenshin hanya duduk di luar, sambil motor itu ditaruh di sampingnya. Dan Deswita itu kemudian bertemu Kaori, disambut dengan hangat, dan wajah senyuman. Saat akan memasuki ruang tamu, Deswita itu bilang, "Kaori, ada cowok di luar, pakai motor butut, yang sedang mencari kamu." "Siapa itu Kaori?" Kaori pun mendengarnya, dialihkan pandangannya segera. "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk